Kenapa bulan Ramadan ini disebut dengan bulan yang spesial? Karena di setiap ibadahnya Allah melimpahkan seluruh pahala, melipat gandakan 10 kali lipat semua amal ibadah yang kita jalankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulun karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Serta seraya kita mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ibadah, penuh dengan kesejahteraan, yang dimana di dalamnya penuh dengan ibadah. Kenapa bulan Ramadan ini disebut dengan bulan yang spesial? Karena di setiap ibadahnya Allah melimpahkan seluruh pahala, melipat gandakan 10 kali lipat semua amal ibadah yang kita jalankan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membiasakan kita bahwasannya dalam beribadah jangan tanggung-tanggung. Ketika beribadah hanya jangan sekali dua kali saja, tetapi berkelanjutan. Di sini Allah memerintahkan kita bahwasannya Allah lebih senang orang yang berbuat ibadah secara terus-menerus. Inilah disebut dengan habit. Kali ini judul kultum kita adalah Ramadan membentuk habit kebaikan. Ada sebuah penelitian bahwasannya seseorang melaksanakan suatu kegiatan, dia akan terbiasa ketika kegiatan tersebut terlaksana selama 16 kali berturut-turut. Ketika 16 kali itu telah dilaksanakan, maka hal itu akan sulit dihilangkan dalam dirinya. Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa ibadah dan beriman kepada Allah tanpa ada putus-putusnya. Di sinilah Allah memerintahkan kita bahwasanya habit itu penting. Keterusan terus-menerus itu penting. Yang dimana Allah di sini memerintahkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah di salat 5 waktu, yang dimana salat 5 waktu terdapat 17 kali perulangan membaca surat Al-Fatihah. Di sinilah Allah ketika seseorang membaca Al-Fatihah itu secara sepenuh hati, sepenuh jiwa, maka hal itu akan sangat berdampak bagi dirinya. Ketika dia membacanya selama 16 kali dalam sehari, dan itulah menyebabkan dia terus-menerus membaca Al-Fatihah sehingga menjadi terbiasa dan sulit dihilangkan untuk dirinya. Kita juga diajarkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwasanya zikir perbanyaklah. Di sinilah Allah memerintahkan ketika zikir pagi dan zikir petang. Ketika kita melaksanakan secara terus-menerus, Allah akan melipatkan pahalanya. Dalam surat An-Nisa ayat 136, Allah melafazkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu billah. Kenapa orang yang sudah beriman dia disuruh beriman lagi? Apakah itu membazir? Padahal dia sudah beriman tapi disuruh beriman kembali. Maksud perintah beriman ayat di sini bahwasannya terus beriman, teruslah beriman, jangan terputus-putus. Seolah-olah Allah menghendaki bahwasannya pesan di sini, wahai orang-orang yang beriman, jagalah imanmu, terus-meneruslah beriman sehingga iman menjadi habitmu, menjadi kebiasaanmu. Dalam surah Al-Fatihah, Allah juga berfirman dengan melafazkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Padahal kesimpulannya di sini, ketika umat Islam telah mendapatkan keislamannya, di situ Allah telah mendapatkan atau telah memberikan jalan yang lurus. Kenapa Allah memberikan surat ini ihdinas siratal mustaqim? Karena di sinilah Allah memohon petunjuk. Di sinilah Allah memberikan petunjuk kepada hambanya bahwasannya ketika seorang hamba menjadi seorang muslim, dia pasti imannya akan naik turun.
disitulah Allah memerintahkan sehingga agama Islam yang jalannya lurus itu akan terus-menerus menjadi kebiasaan yang melekat dalam hidupnya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, dan sesungguhnya Allah lebih menyukai bahwasannya orang-orang yang membuat amal mulia, yang amal mulianya itu dilakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit saja, tetapi dilakukan secara berulang-ulang. Itu adalah hal yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang beribadah sekali saja, tetapi dia tidak melakukannya lagi. Contohnya, orang yang berinfak. Orang yang berinfak ketika Ramadan maupun di luar Ramadan, dia melaksanakan infak subuh 2.000 per hari saja, dan dia melaksanakannya secara terus-menerus berulang kali, itu adalah perbuatan yang lebih baik dibanding orang yang berinfak 100.000 dalam sehari 2 hari, tetapi dia tidak melaksanakannya lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kultum singkat kita pada kali ini. Maka daripada itu, marilah kita menjadi insan yang mulia di bulan Ramadan ini, menjadi habit dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di luar Ramadan, kita juga menjadi seseorang yang beriman seperti berada di bulan Ramadan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Kun zurman gola wala tanzur man qola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.